Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza, NIM 122100075 dari kelas 2C Prodi PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Pada dasarnya adalah konsep pemikiran pendidikan yang bersumber berdasarkan ajaran agama Islam yang berkenan dengan hakikat atau kemampuan manusia untuk dibina dengan hakikat dan dikembangkan dan diarahkan untuk menjadi umat Islam yang secara keseluruhan menjadi pribadi yang bisa mendalami ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam ini juga mengkaji mata pelajaran yang berbeda, yaitu berkaitan dengan pendidikan seperti manusia sebagai objek dan subjek kajian, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan lain-lain. Bedanya dengan filsafat pendidikan pada umumnya adalah pada filsafat pendidikan Islam, semua masalah pendidikan selalu berpijak pada ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, kata Islam yang dikaitkan dengan kata filsafat pendidikan menjadi atribut atau dengan kata lain inti dari filsafat pendidikan ini. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, kedudukan alam semesta. Filsafat pendidikan Islam mempercayai bahwa alam semesta terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, materi, dan yang kedua, ruh. Harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan Islam juga percaya bahwa alam semesta yang berjalan dengan teratur ini harus dipahami sebagai keajaiban dan keagungan Sang Pencipta. Yang kedua, yaitu kedudukan manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang bermula sebagai pasang laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang menjadi suku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling belajar. Yang ketiga, kedudukan ilmu pengetahuan. Di filsafat pendidikan ini pada hakikatnya merupakan konsep pemikiran pendidikan yang bersumber atau pendapat pada ajaran agama Islam adalah kemampuan seseorang untuk tumbuh atau berkembang dan memimpin untuk menjadi seseorang muslim. Untuk tujuan pendidikan Islam yaitu mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, mengarahkan manusia agar tercapai dalam kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya mengarahkan agar manusia menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan berperan mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin. Bertolak dari potensi manusia tersebut juga maka paling tidak ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dididik kepada manusia, yaitu yang pertama aspek pendidikan tentang ketuhanan dan akhlak. Yang kedua aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, esensi pendidikan Islam pada hakikatnya terletak pada kriteria iman dan komitmennya terhadap ajaran agama Islam. Jadi kesimpulannya adalah manusia mendapatkan ilmu pengetahuannya dari pengalaman-pengalaman yang didapatkannya dan logika yang dimilikinya. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, manusia terus mengelola dengan cara berpikir sehingga menghasilkan suatu ilmu atau pengetahuan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.